Everybody wants some. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got the bitch jump. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dari kelas EKSA 1. Absen nomor urut 3. Pendahuluan. Perilaku ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia berkaitan dengan pemanfaatan baik secara langsung maupun tidak langsung sumber-sumber produktif untuk menghasilkan barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi. Yang pertama, hubungan manusia dengan ekonomi. Manusia dan ekonomi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini terutama disebabkan oleh karena manusia adalah aktor utama penggerak kegiatan ekonomi itu sendiri, sehingga dengan sendirinya manusia pun akan mendapatkan imbas dari kegiatan ekonominya. Seiring perkembangan peradaban manusia, kondisi ekonomi dan kebutuhan dan keinginan manusia juga ikut berkembang. Akan tetapi, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut, ada kalanya manusia dihadapkan pada berbagai masalah, di mana salah satunya yang paling mendasar adalah kelangkaan atau scarcity. Kelangkaan terjadi ketika adanya keterbatasan akan barang yang dibutuhkan untuk hidup atau sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu. Yang kedua ialah dari Homo economicus ke Homo ethicus. Istilah Homo economicus sendiri diartikan sebagai seperangkat sifat dan perilaku ekonomi tertentu yang dikaitkan dengan tindakan seseorang dalam berbagai kegiatan ekonomi. Model perilaku Homo economicus dianggap tidak dapat mengakomodir realitas yang ada, sehingga melahirkan model ekonomi yang berbasis perilaku atau behavioral model yang sering diistilahkan dengan Homo ethicus. Homo ethicus merupakan konsep kemanusiaan yang bersifat altruistik, kooperatif, jujur, dan dapat dipercaya. Karena pada Homo ethicus yang dipentingkan bukan hanya self-interest, tetapi juga public interest. Yang ketiga ialah karakteristik keinginan dan kebutuhan. Hajat merupakan cerminan kebutuhan asasi manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup dan menjalankan fungsinya sebagai manusia, seperti kebutuhan akan makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Sementara itu, syahwat merupakan dorongan keinginan manusia untuk memperoleh sesuatu dalam rangka pemenuhan kepuasan psikis. Konsumsi dan produksi dalam perspektif Islam. Yang pertama ialah konsumsi dalam Islam. Dalam ekonomi Islam, kepuasan dikenal sebagai maslahah dalam artian terpenuhinya kebutuhan baik yang bersifat fisik dan non fisik atau spiritual. Oleh karenanya, konsumsi dipandang sebagai upaya pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa yang memberikan kebaikan dunia dan akhirat bagi konsumen itu sendiri atau maslahah. Yang kedua ialah produksi dalam Islam. Dalam pandangan Islam, produksi diartikan sebagai upaya mengolah sumber daya alam agar menghasilkan bentuk terbaik
yang mampu memenuhi kemaslahatan manusia. Dalam Islam, produksi dipandang sebagai kewajiban karena bagian dari tugas manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan bumi dengan segala sumber daya yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Konsep maslahah dalam konsumsi dan produksi. Karena setiap individu mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Artinya, pola konsumsi seseorang tidak bisa dipaksakan sama dengan pola konsumsi orang lainnya karena kadar kebutuhan yang berbeda-beda. Akan tetapi, masing-masing individu berkewajiban untuk memahami kadar kemaslahatan bagi dirinya sendiri. Dalam konteks produksi, seorang produsen juga berpegang 5 batasan plus 2 batasan di atas. Artinya ketika memproduksi suatu barang atau jasa, batasan di atas harus selalu menjadi acuan tentang boleh tidaknya suatu barang diproduksi, yaitu batasan bagi seseorang akan mendatang maslahat bagi dirinya sendiri harus diperhatikan dengan ketat dengan berpedoman kepada 5 perlindungan, yaitu melindungi keperluan manusia di bidang agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, ditambah lingkungan dan kehormatan manusia. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang individu dalam setiap aktivitas ekonomi harus mempertimbangkan komponen-komponen memberikan nilai yang komprehensif baik di dunia maslahan di akhirat. Sekian dari video saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sedikit saja tapi menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.